Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah yang penuh hikmah ini, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW, agar kita diberikan panjang umur yang barokah. Jangan lupa subscribe dan berkomentar di bawah, karena subscribe dan komentar Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Malam itu, angin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Langit di atas Demak tampak muram, seolah menyiratkan firasat buruk yang akan terjadi. Di kejauhan, dentuman genderang perang menggema, membangkitkan semangat para prajurit yang berdiri tegak di balik pagar betis. Di tengah barisan, seorang pemuda dengan sorot mata tajam menggenggam kerisnya erat. Tubuhnya kokoh, wajahnya bersih, namun pikirannya penuh dengan beban berat. Dialah Ja'far Shadiq, putra dari Sunan Ngudung, yang malam itu harus memimpin pasukan Demak dalam perang besar melawan Majapahit. Tugas ini bukan sekadar perintah dari penguasa Demak, tetapi juga panggilan darah dan kehormatan. Ia tidak boleh gentar, meskipun di dalam hatinya, ada perasaan cemas yang sulit disembunyikan. Perang pecah seiring dengan pekikan takbir yang membahana. Pasukan Demak menyerbu, disambut oleh barisan Majapahit yang tak kalah kuat. Denting senjata bertemu di udara, jeritan kesakitan bersahutan dengan derap langkah kuda. Sunan Ngudung, sang senopati ulung, berada di garis depan, menghunus pedangnya dengan gagah berani. Ia tak kenal takut, bertarung seperti kesatria yang siap menjemput ajalnya kapan saja. Namun, takdir berkata lain. Dalam satu serangan mendadak, tombak musuh menembus dadanya. Ia terhuyung, darah mengucur deras dari lukanya. Para prajurit berteriak, sebagian mencoba melindunginya, tetapi semuanya terlambat. Sunan Ngudung jatuh ke tanah, nafasnya tersengal, matanya perlahan kehilangan cahaya. Ja'far Shadiq menyaksikan kejadian itu dari kejauhan, jantungnya seolah berhenti berdetak. Sang ayah telah gugur. Namun, perang belum berakhir. Kematian ayahnya bukan hanya kehilangan seorang ayah, tetapi juga ujian besar bagi Ja'far Shadiq. Dalam hitungan detik, ia harus memilih, tetap terpaku dalam kesedihan atau segera bangkit mengambil alih kepemimpinan. Seorang panglima Demak menghampirinya, tatapan matanya penuh harap. "Tuan, kami butuh pemimpin." Pasukan menunggu perintah. Suara itu menggelegar, menyadarkannya dari keterpurukan. Dengan tangan yang masih gemetar, ia meraih pedang ayahnya, mengangkatnya tinggi ke langit. "Demi Allah, kita tidak akan mundur," serunya lantang. Para prajurit menyambutnya dengan sorak-sorai, semangat mereka menyala kembali. Malam itu, Ja'far Shadiq tidak lagi hanya seorang putra kesatria. Ia telah menjadi pemimpin perang, menggantikan ayahnya sebagai senopati Demak. Perang memang berakhir, tetapi perjuangan belum usai. Setelah kemenangan Demak, Ja'far Shadiq tidak memilih jalan peperangan sebagai takdir hidupnya. Ia sadar bahwa ada medan lain yang lebih penting, dakwah. Kudus, sebuah wilayah yang masih kental dengan ajaran Hindu dan Buddha, menjadi tempatnya untuk berjuang dengan cara yang berbeda. Ia tahu bahwa masyarakat di sana sangat menjunjung tinggi tradisi leluhur mereka. Menghadapi mereka dengan kekerasan hanya akan memicu perlawanan yang lebih besar. Maka, ia memilih jalan yang lebih bijaksana, merangkul, bukan menaklukkan. Ia memahami bahwa Islam harus masuk ke dalam hati masyarakat, bukan hanya sekadar menjadi aturan yang dipaksakan. Dengan penuh kesabaran, ia mulai menyusun strategi dakwah yang tidak biasa, sebuah cara yang kelak akan membuatnya dikenang sepanjang masa. Langkah pertama yang ia ambil adalah memahami nilai-nilai yang dianut masyarakat setempat. Salah satu kepercayaan paling kuat di Kudus adalah penghormatan terhadap sapi. Bagi umat Hindu, sapi adalah simbol kesucian, tidak boleh disakiti, apalagi disembelih. Ja'far Shadiq, yang kini dikenal sebagai Sunan Kudus, menyadari bahwa jika Islam ingin diterima di Kudus, maka harus menunjukkan rasa hormat terhadap keyakinan ini. Ia pun mengeluarkan larangan bagi umat Muslim untuk menyembelih sapi di wilayahnya. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak. Bagaimana mungkin seorang ulama Islam justru melarang sesuatu yang diperbolehkan dalam ajaran Islam? Namun, Sunan Kudus memiliki pandangan yang jauh ke depan. Baginya, melarang penyembelihan sapi bukanlah bentuk kelemahan, tetapi strategi dakwah yang cerdas. Dengan kebijaksanaan ini, ia menunjukkan bahwa Islam tidak datang untuk menghancurkan kepercayaan lama, tetapi untuk membawa pemahaman baru yang lebih luas. Lambat laun, masyarakat mulai melihat Islam sebagai agama yang penuh kelembutan, bukan ancaman yang harus ditolak. Di tengah langkah dakwahnya, Sunan Kudus tidak hanya memikirkan bagaimana Islam bisa diterima,
tetapi juga bagaimana Islam bisa tumbuh tanpa merusak akar budaya yang telah lama ada. Salah satu langkah penting yang ia lakukan adalah membangun sebuah masjid yang unik, Masjid Menara Kudus. Bangunan ini berbeda dari masjid pada umumnya. Menaranya menyerupai candi, sebuah arsitektur yang selama ini lebih lekat dengan kepercayaan Hindu dan Buddha. Sunan Kudus sengaja memilih bentuk ini, bukan sekadar untuk menarik perhatian, tetapi untuk menanamkan pesan mendalam. Islam bisa hadir tanpa menghapus sejarah. Masyarakat yang pertama kali melihat menara ini terkejut. Mereka mendekat, mencoba memahami apa yang sedang dibangun oleh Sunan Kudus. Namun, yang mereka dengar bukan doa kepada dewa atau mantra pemujaan leluhur, melainkan lantunan adzan yang menggema dari puncak menara. Sebuah simbol yang kuat bahwa Islam bukanlah ancaman, tetapi cahaya baru yang bisa berdampingan dengan tradisi lama. Tidak berhenti di sana, Sunan Kudus kembali menunjukkan kecerdasannya dalam berdakwah dengan membangun padasan, tempat wudhu, yang memiliki 8 pancuran air. Bagi umat Islam, ini mungkin hanya sekadar sarana berwudhu. Namun, bagi umat Buddha di Kudus, angka 8 memiliki makna yang sangat mendalam. Mereka mengenalnya sebagai jalan mulia berunsur 8 atau Sanghika Marga, ajaran fundamental dalam agama Buddha. Sunan Kudus memahami bahwa simbol-simbol ini memiliki kekuatan besar dalam menarik hati masyarakat. Ia tidak ingin Islam masuk dengan paksaan, tetapi dengan pemahaman dan penghormatan terhadap budaya yang telah ada. Bahkan, ia menambahkan arca kepala kebo gumerang di atas pancuran, sebuah simbol yang akrab bagi masyarakat setempat. Perlahan, masyarakat yang sebelumnya enggan mendekat justru mulai tertarik. Mereka merasa bahwa Islam bukanlah agama yang datang untuk menghapus tradisi mereka, melainkan agama yang memberikan makna baru pada kehidupan mereka tanpa harus menghilangkan jati diri. Namun, secerah apapun cahaya dakwah, bayang-bayang kegelapan selalu mengintai. Tidak semua orang menyambut ajaran Sunan Kudus dengan tangan terbuka. Di sudut-sudut kota, ada yang mulai berbisik, menanamkan rasa curiga di antara masyarakat. Hati-hati dengan ucapannya, bisik seorang pemuka agama lama. Ia mungkin tampak ramah, tetapi ia bisa saja sedang merencanakan sesuatu. Hari ini ia membiarkan kita menjalankan tradisi kita, tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi nanti? Kata-kata itu menyebar cepat, seperti api yang ditiup angin. Beberapa orang yang sebelumnya tertarik kini kembali ragu. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah Sunan Kudus benar-benar tulus, ataukah ini hanyalah strategi halus untuk mengubah mereka sepenuhnya? Sunan Kudus menyadari gelombang kecurigaan ini, tetapi ia tidak gegabah. Ia tahu, setiap perubahan selalu menghadapi penolakan. Ia memilih untuk tetap sabar, membiarkan waktu yang akan menjawab segala keraguan. Tidak semua perlawanan datang dalam bentuk kata-kata. Ada juga mereka yang merasa terancam, yang melihat keberhasilan Sunan Kudus sebagai ancaman bagi posisi mereka. Suatu malam, di sebuah rumah di pinggiran kota, sekelompok orang berkumpul dalam gelap. Wajah-wajah mereka diselimuti bayangan, suara mereka lirih, penuh kekhawatiran yang bercampur dengan amarah. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, ucap seseorang dengan nada keras. Jika kita tidak bertindak sekarang, besok seluruh Kudus akan menjadi pengikutnya. Keputusan diambil, rencana disusun. Mereka tidak akan tinggal diam. Sunan Kudus harus dihentikan, dengan cara apapun. Namun, Sunan Kudus bukanlah orang yang mudah ditipu. Dengan ketajaman mata batinnya, ia bisa merasakan adanya ancaman yang mengintainya. Ia tahu bahwa semakin besar perubahan yang ia bawa, semakin besar pula rintangan yang harus ia hadapi. Tapi ia tidak gentar. Ia yakin bahwa selama ia berada di jalan yang benar, Allah akan selalu melindunginya. Keesokan harinya, Sunan Kudus mengambil langkah yang mengejutkan banyak orang. Ia tidak bersembunyi, tidak pula menghindar. Sebaliknya, ia mendatangi orang-orang yang meragukannya, menghadapi mereka secara langsung. Dengan suara tenang namun penuh kewibawaan, ia berkata, "Aku tahu ada yang masih ragu. Ada yang merasa bahwa kehadiranku membawa ancaman. Aku tidak marah, karena aku mengerti bahwa perubahan selalu menakutkan. Tapi izinkan aku bertanya, apakah kalian merasa dipaksa? Apakah ada satupun dari kalian yang aku paksa untuk meninggalkan keyakinannya?" Orang-orang saling berpandangan, tak ada yang berani menjawab. Sunan Kudus melanjutkan, "Aku tidak datang untuk merampas tradisi kalian, tetapi untuk menunjukkan bahwa Islam bukan musuh. Jika kalian ingin mendengar, aku akan bicara. Jika kalian ingin memahami, aku akan menjelaskan. Tapi jika kalian ingin menolakku, aku akan pergi dengan damai." Suasana hening.
Kata-kata Sunan Kudus menusuk ke dalam hati mereka, menimbulkan pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab. Untuk pertama kalinya, mereka mulai melihatnya bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai seseorang yang tulus dalam keyakinannya. Malam itu, udara di Kudus terasa lebih dingin dari biasanya. Di kejauhan, lampu-lampu minyak yang menyala di rumah-rumah penduduk berkedip seperti bintang-bintang kecil di atas tanah. Namun, di balik keheningan itu, ada sesuatu yang bergerak dalam bayang-bayang. Sekelompok orang berkumpul di tepi hutan, wajah mereka dipenuhi kegelisahan. "Kita harus bertindak sekarang," desis salah satu dari mereka. "Jika dibiarkan, Islam akan mengakar semakin dalam di tanah kita." Bisikan itu semakin memanas, berubah menjadi suara-suara penuh amarah. Rencana gelap mulai disusun, bukan hanya untuk menghentikan Sunan Kudus, tetapi untuk mencabut akarnya dari Kudus selamanya. Namun, mereka tidak tahu bahwa di balik dinding kayu sebuah rumah sederhana, Sunan Kudus tengah berdoa dalam keheningan. Ia sudah merasakan gelombang ancaman yang datang menghampirinya. Namun, ketenangannya tetap tak tergoyahkan. Baginya, setiap perjuangan pasti memiliki harga yang harus dibayar. Keesokan paginya, Sunan Kudus keluar dari rumahnya seperti biasa. Ia berjalan menuju masjid dengan langkah ringan, senyumnya tetap menghiasi wajahnya. Namun, di sepanjang jalan, ia melihat sesuatu yang berbeda. Tatapan orang-orang tidak lagi seperti dulu. Ada yang ragu-ragu, ada yang takut, dan ada pula yang menundukkan kepala, seolah-olah mereka tidak ingin bertemu pandang dengannya. Sunan Kudus tahu, bisikan-bisikan kecurigaan telah menyebar lebih luas. Tapi ia tidak gentar. Ia berhenti di tengah pasar, tempat banyak orang berkumpul. Dengan suara lantang, ia berkata, "Aku mendengar banyak hal belakangan ini. Ada yang mengatakan aku datang untuk merampas, untuk menghapus tradisi kalian. Tapi katakan padaku, apakah aku pernah melarang kalian berbuat baik? Apakah aku pernah melarang kalian berbagi? Bukankah Islam juga mengajarkan kebaikan yang sama?" Orang-orang mulai berbisik satu sama lain. Kata-kata Sunan Kudus bukanlah ancaman, melainkan pertanyaan yang menggugah hati mereka. Namun, di sudut pasar, seseorang berteriak, "Jangan percaya padanya. Ia hanya ingin mengubah kita. Jika kita mengikuti ajarannya, kita akan kehilangan siapa diri kita." Suasana seketika menegang. Beberapa orang mulai terlihat ragu, sementara yang lain mengangguk setuju. Sunan Kudus tetap diam, membiarkan suasana itu bergulir tanpa tergesa-gesa membela diri. Lalu, dengan suara yang tetap lembut namun penuh kekuatan, ia berkata, "Jika aku ingin menghapus tradisi kalian, mengapa aku membangun menara yang menyerupai candi? Jika aku ingin menghilangkan budaya kalian, mengapa aku tidak melarang selamatan atau mitoni? Aku tidak datang untuk merampas, aku datang untuk memperkaya." Keheningan kembali menyelimuti pasar. Kata-katanya kembali menusuk hati mereka yang mendengarnya. Tapi ia tahu, perlawanan belum berakhir. Masih ada banyak hati yang harus disentuh, masih ada banyak kebencian yang harus dilebur. Malam harinya, di dalam masjid, Sunan Kudus duduk bersila, dikelilingi oleh para muridnya. Wajah-wajah mereka penuh dengan kekhawatiran. "Guru, mereka semakin keras menentangmu," ujar salah seorang murid. "Kami mendengar ada yang merencanakan sesuatu yang lebih buruk." Sunan Kudus menghela napas pelan. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Setiap perjuangan pasti memiliki lawannya. Setiap cahaya pasti akan berhadapan dengan kegelapan. "Jangan takut," ujarnya dengan lembut. "Selama kita berada di jalan kebenaran, kita tidak perlu gentar." Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa cobaan yang lebih besar masih menanti di depan. Ia tidak bisa menghindarinya, dan ia pun tidak ingin lari darinya. Ia hanya bisa bersiap, menguatkan diri, dan percaya bahwa takdir akan membawanya menuju jalan yang telah digariskan. Beberapa hari kemudian, ancaman itu akhirnya menjadi nyata. Suatu malam, sekelompok orang yang telah lama memendam kebencian bersembunyi di balik bayang-bayang. Dengan senjata di tangan, mereka bergerak dalam diam, menyusup menuju rumah Sunan Kudus. Tujuan mereka jelas, menyingkirkannya selamanya. Namun, begitu mereka mendekat, tiba-tiba angin kencang bertiup, membawa suara adzan subuh yang menggema dari menara masjid. Langkah mereka terhenti. Dada mereka bergetar. Sesuatu yang tak terlihat menahan mereka di tempat. Mereka saling berpandangan, seolah-olah ada kekuatan yang lebih besar yang menghalangi mereka untuk melanjutkan niat jahat mereka. Dan dalam keheningan itu, mereka mendengar suara lembut namun tegas,
jika kalian datang untuk membunuhku, lakukanlah. Tapi jika kalian datang untuk mencari kebenaran, dengarkanlah. Mereka menoleh, dan di sana, berdiri Sunan Kudus, tak gentar sedikit pun. Tatapan matanya menembus jiwa mereka, membuat tangan mereka yang menggenggam senjata mulai bergetar. Salah satu dari mereka, yang paling keras menentangnya, akhirnya menjatuhkan senjatanya. Ia berlutut, wajahnya menunduk dalam. Kami telah salah, gumamnya pelan. Yang lain mengikuti, satu persatu melepaskan senjata mereka, tunduk dalam keheningan. Mereka tidak lagi melihat Sunan Kudus sebagai ancaman, tetapi sebagai seorang yang penuh dengan kebijaksanaan dan keberanian. Malam itu, tanpa satupun pertumpahan darah, kebencian berubah menjadi pemahaman. Sunan Kudus tidak menang dengan pedang, tetapi dengan hati. Ia telah membuktikan bahwa Islam tidak perlu ditanamkan dengan paksaan atau kekerasan, tetapi dengan kasih sayang dan kebijaksanaan. Dan sejak saat itu, Kudus tidak lagi dipenuhi dengan ketakutan, tetapi dengan cahaya Islam yang lembut, merangkul semua tanpa kecuali. Seiring berjalannya waktu, ajaran Sunan Kudus semakin diterima oleh masyarakat. Kedamaian mulai menyelimuti kota, dan Islam berkembang tanpa paksaan. Namun, Sunan Kudus tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Masih banyak jiwa yang perlu dibimbing, masih banyak hati yang perlu disentuh. Ia terus mengajarkan Islam dengan penuh kebijaksanaan, menggunakan pendekatan yang lembut namun tegas. Di setiap kesempatan, ia mengajarkan nilai-nilai Islam tanpa menghapus budaya lokal. Ia percaya bahwa Islam adalah cahaya yang bisa menerangi tanpa membakar, menghangatkan tanpa menyakiti. Suatu hari, seorang pemuka adat yang dulu menentangnya datang menghadap. Wajahnya penuh penyesalan. Aku telah salah menilai, ujarnya dengan suara lirih. Aku melihat bahwa engkau tidak memaksakan ajaranmu, tetapi justru membimbing kami dengan kasih sayang. Sunan Kudus tersenyum. Islam datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyempurnakan, jawabnya. Percakapan itu menjadi titik balik. Banyak yang dulunya ragu kini mulai terbuka untuk mendengar. Masyarakat yang semula menentangnya perlahan berubah menjadi pengikut setianya. Dakwah Sunan Kudus terus berlanjut, hingga usianya semakin senja. Meskipun tubuhnya mulai melemah, semangatnya tidak pernah pudar. Ia tetap memimpin sholat, mengajarkan ilmu, dan membimbing masyarakat. Hingga suatu subuh yang hening, ia memimpin sholat di Masjid Menara Kudus. Suasana terasa begitu khusyuk, seakan langit pun menundukkan diri dalam keheningan. Ketika ia bersujud, waktu seakan berhenti. Para makmum menunggu ia bangkit dari sujud, namun tak ada gerakan. Sunan Kudus telah berpulang, dalam keadaan sujud kepada Tuhannya. Kabar wafatnya Sunan Kudus tersebar dengan cepat. Kesedihan meliputi seluruh Kudus. Rakyat datang berbondong-bondong, meneteskan air mata, mengenang sosok yang telah membawa perubahan besar bagi mereka. Ia dimakamkan di kompleks Masjid Menara Kudus, tempat yang menjadi simbol perjuangannya. Hingga kini, makamnya masih ramai diziarahi, menjadi bukti bahwa perjuangan dan kebijaksanaannya terus hidup dalam hati banyak orang. Sunan Kudus telah tiada, tetapi cahaya dakwahnya tetap menyala, menerangi jalan bagi generasi setelahnya.